Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Rosmayani, NPM 1805170034, kelas 6A Akuntansi Pagi, dosen pengasuh Ibu Heni Jurika Lubis, SE MSI. Di sini saya akan membahas materi tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Audit sampling digunakan untuk mendapat informasi tentang jumlah-jumlah rupiah yang digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asersi manajemen dalam laporan keuangan. Ketidakpastian, resiko sampling, dan resiko audit. Yang pertama, ketidakpastian. Ketidakpastian mencakup waktu dan biaya dalam memeriksa unsur-unsur populasi dan kemungkinan menyatakan pendapat keliru akibat data sampel tidak andal. Yang kedua, resiko sampling. Resiko sampling mencakup resiko keliru menerima atau resiko beta, resiko keliru menolak atau resiko alfa, dan yang terakhir resiko audit. Adapun pendekatan sampling statistik. Yang pertama, sampling probabilitas profesional dengan ukuran atau PPU. Yang kedua, sampling variabel klasik. Sampling probabilitas profesional dengan ukuran atau PPU. PPU adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah, bukan sebagai tingkat divisi. Dapat tepat apabila mencakup jumlah unit yang ada dalam populasi tidak diketahui dan populasi hanya berisi saldo debit, serta dalam populasi diperkirakan tidak ada salah saji atau hanya sedikit salah saji. Model ini diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang dalam saji terlalu tinggi. Berguna dalam pengujian terbagi 4. Yang pertama, piutang. Apabila pengkreditan yang tidak dikerjakan terhadap rekening debitur tidak signifikan. Yang kedua, investasi dalam surat berharga. Yang ketiga, pengujian harga sediaan bila diperkirakan hanya terdapat sedikit selisih. Yang keempat, tambahan pada aktiva tetap. Adapun rencana sampling, yang pertama menetapkan tujuan rencana, yang kedua merumuskan populasi dan unit sampling, yang ketiga menentukan ukuran sampel, yang keempat menentukan metode pemilihan sampel, yang kelima melaksanakan rencana sampling, yang keenam mengevaluasi hasil sampel, menetapkan tujuan rencana. Tujuan umum sampling PPU adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Yang kedua, merumuskan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Unit sampling adalah rupiah individual dan populasi adalah suatu angka rupiah yang sama dengan total jumlah rupiah dari populasi. Rupiah individual yang terpilih sebagai sampel kadang-kadang membawa keseluruhan unsur yang lain dari populasi yang sama. Yang ketiga, menentukan ukuran sampel, di mana N sama dengan NB dikali FK dibagi SD dikurang AS dikali FE, di mana NB sama dengan nilai buku populasi yang diuji. FK adalah faktor keandalan untuk resiko keliru menerima yang ditetapkan. SD adalah salah saji toleransi. AS adalah antisipasi salah saji, FE adalah faktor ekspansi untuk antisipasi salah saji. Yang keempat, menentukan metode pemilihan sampel, di mana yang mencakup yang pertama metode yang paling banyak digunakan dalam sampling PPU adalah pemilihan sistematik. Yang kedua, metode ini membagi total rupiah populasi menjadi interval-interval rupiah yang sama. Adapun rumusnya yaitu IS sama dengan NB dikali N, di mana IS adalah interval sampling. Yang kelima, melaksanakan rencana sampling, di mana rencana sampling mencakup yang pertama, auditor menerapkan prosedur pengauditan yang sesuai untuk menentukan suatu nilai menurut audit untuk setiap unit logis yang diikutsertakan dalam sampel. Yang kedua, jika ada perbedaan, maka auditor harus mencatat nilai buku dan nilai menurut audit. Yang ketiga, info di atas selanjutnya akan dipakai untuk melaksanakan proyeksi atas total salah saji dalam populasi. Yang keenam, mengevaluasi hasil sampel, di mana
auditor menghitung batas atas salah saji dari data sampel dan membandingkan dengan salah saji yang ditoleransi yang telah ditetapkan rancangan sampel. Adapun rumus batas salah saji yaitu BAS sama dengan PS tambah CRS, di mana PS adalah total proyeksi salah saji dalam populasi, sedangkan CRS adalah cadangan resiko salah saji. Selanjutnya, pertimbangan kualitatif salah saji dalam jumlah rupiah. Salah saji dapat disebabkan oleh perbedaan dalam prinsip atau penerapannya dan kekeliruan dan ketidakberesan. Merumuskan kesimpulan menyeluruh. Adapun batas atas salah saji lebih besar daripada salah saji ditoleransi. Yang kedua, hasil pengujian substantif lain tidak bertentangan dengan temuan tersebut. Yang ketiga, dari analisis pertimbangan kualitatif tidak ada ketidakberesan, maka populasi tidak mengandung salah saji material. Adapun keuntungan metode PPU, yang pertama mudah digunakan, yang kedua besarnya ukuran sampel tidak didasarkan atas berbagai taksiran audit, yang ketiga menghasilkan sampel berstrata, yang keempat menghasilkan sampel yang kecil, yang kelima dapat dirancang lebih mudah dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum populasi lengkap. Adapun kerugiannya, yang pertama didasarkan asumsi nilai audit suatu sampling tidak akan lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Yang kedua, jika salah saji terlalu rendah, maka sampel memerlukan pertimbangan khusus. Yang ketiga, pemilihan saldo 0 memerlukan pertimbangan khusus. Yang keempat, evaluasi PPU melebihi CSR bila ada salah saji dalam sampel atau auditor menolak nilai buku populasi yang sesungguhnya dapat diterima. Yang terakhir, jika jumlah salah saji meningkat, maka ukuran sampel yang sesuai juga meningkat. Adapun selanjutnya, sampling variabel klasik. Ada 3 metode sampling variabel klasik. Yang pertama, mean per unit, yang kedua metode selisih, dan yang ketiga metode rasio. Adapun mean per unit atau MPU ini mencakup penentuan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Yang kedua, metode selisih. Dalam teknik ini, perbedaan dihitung untuk setiap item sampel dari nilai audit item tersebut dikurangi nilai bukunya. Yang ketiga, metode rasio. Adapun keuntungan dan kerugian sampling variabel. Keuntungan metode sampling variabel yang pertama, sampel mudah diperluas. Yang kedua, saldo 0 dan saldo tidak biasa tidak memerlukan rancangan khusus. Yang ketiga, jika ada perbedaan besar antara nilai audit dengan nilai buku, maka tujuan auditor dapat terpenuhi dengan ukuran sampel kecil. Sedangkan kerugian metode sampling variabel, yang pertama lebih kompleks, membutuhkan bantuan komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. Yang kedua, untuk menentukan ukuran sampel, harus memiliki estimasi atas standar devisi dari berbagai karakteristik dalam populasi. Sampling non-statistik dalam pengujian substantif. Untuk menentukan ukuran sampel yang efisien dan efektif, auditor juga harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini. Adapun evaluasi hasil sampel. Ada 2 metode yang digunakan untuk memproyeksi salah saji dalam sampling non-statistik. Yang pertama, membagi jumlah total rupiah salah saji dalam sampel dengan bagian dari total rupiah dalam populasi yang termasuk dalam sampel. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.